Selamat datang, selamat bergabung, semoga bermanfaat ya. Yang pertama memang 2 tahun ini kita Indonesia mengalami pandemi yang luar biasa ini, ekonomi, kesehatan terdampak semuanya, pariwisata, dan kita tahu bahwa kita sudah melewati gelombang pertama, dan kita tahu bahwa ternyata virus, yang namanya virus itu, dia bisa replikasi atau bermutasi bahkan. Dalam arti dia memiliki sifat yang sama dengan induknya, tetapi memiliki sifat varian baru yang atau spesialisasi baru atau kemampuan baru yang lain daripada induknya. Dan ternyata salah satunya ada varian Delta yang pertama temukan di India, juga ada varian Alpha di Inggris dan varian di South Africa dan Brasil ya juga. Jadi varian Delta ini memang salah satunya memiliki kemampuan masuk ke inang yang lebih cepat, makanya itu penularannya jauh lebih cepat, dan juga memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga inang atau kita pasien yang terdampak jadi gampang mudah sakit begitu. Terus tadi pertanyaan kedua, oh ya, saya sudah buat juga video saya di YouTube saya tentang varian Delta, apakah bahaya, gitu ya. Bisa dicek di. Nanti kalau mungkin setelah melihat perbincangan ini bisa langsung ke ini ya, mengikuti. Oh iya, ya. boleh komen. TNS itu nanti muncul. Ketika aja TNS nanti muncul. Oke. Berikutnya adalah apa yang membedakan di musim pancoroba ini khususnya. Nah, dan ternyata kita memasuki bulan Juni ini terjadi lonjakan yang sangat luar biasa. Bahkan pemerintah sampai sempat melakukan PPKM darurat hingga diperpanjang sampai dengan akhir Juli ya, sampai Agustus kita ini. Dan akankah berlangsung Agustus, kita tunggu kabar selanjutnya. Dari varian Delta ini, hampir setiap hari kasus penularan dan kematiannya terus meningkat. Bahkan dari kemarin menyentuh angka penularan positifnya di 56.000 pasien, dan kita harapkan akan terjadi penurunan ya. Diharapkan kalau terjadi penurunan itu maka gelombang kedua mulai mengalami penurunan, dan diharapkan tidak semakin berbahaya, semakin tinggi angka kesakitan maka angka kematian juga tinggi, angka kesembuhan juga tinggi juga. Tapi kita perlu waspada karena varian Delta ini lebih gampang membuat orang masuk rumah sakit menurut penelitian, dan juga lebih mudah membuat orang dalam memasuki masa kritis seperti itu. Jadi naik terus, kita berdoa, kita berusaha, pemerintah juga berusaha sekuat tenaga untuk mencegah laju dari varian Delta ini. Khususnya kita tahu bahwa benar-benar rumah sakit itu penuh sekali dan antri, bahkan oksigen dari rumah sakit juga kekurangan, yang diedar di umum juga mengalami pasokan yang kritis, kekurangan begitu. Kembali ke pertanyaannya yang tadi, apakah yang membedakan COVID ini dengan flu-flu yang biasa ya? Memang dalam teori tahunan kita memasuki masa pancaroba, dalam arti dari musim penghujan masuk ke kemarau. Contohnya matahari berterbit di sebelah timur, dia lebih ke utara ya, timur laut, dan juga suasananya kalau pagi dingin sekali, jangan kaki dingin dan kita perlu selimut ya lebih tebal. Terus apa yang membedakan ya? Membedakan yang pertama hampir mirip sekali karena ini virus ya. Saya pernah berpikiran agak serem juga kalau ini virus, sebenarnya kita bisa tertular, tinggal tunggu waktunya saja ya, tinggal tunggu imun kekuatan kita dan faktor-faktor yang mencegah penularan. Itu penting sekali. Salah satunya memang prokes ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas ya, menjauhi kerumunan, itu penting sekali. Mengurangi paparan. Nanti akan saya bahas minggu depan di video saya. Terus berikutnya, yang pertama memang flu-like syndrome ya, hampir mirip ya. Khususnya di varian Delta ini yang banyak sekarang, hampir 90% katanya penelitian di Indonesia yang mengakibatkan positif itu varian Delta. Dan varian Delta ini pertama ya dia hidung berair ya, meler terus di hidung, flu disertai juga batuk juga,
batuknya banyak yang kering ya, bahkan kalau parah sampai berdahak. Nah, berikutnya adalah yang sedikit membedakan adalah nyeri tenggorokan ya. Nyeri tenggorokannya kalau biasa ya nyeri aja di tenggorokan tapi tidak terlalu ada pembesaran ya di leher ya. Di leher tidak ada terlalu pembesaran. Terus berikutnya terasa kalau nyeri tenggorokan biasa itu terasa logam ya. Di tenggorokan pengecapannya terasa logam saja, tapi kalau ini benar-benar tidak nyaman. Bahkan kalau beberapa hari tidak ada pengobatan atau kita semakin menurun, itu akan kita mengalami ya lemas dan berkeringat, terus suhunya jauh lebih tinggi dan berdebar-debar dan selanjutnya begitu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya nih dok, kita punya ciri-ciri seperti itu dok nih, yang mengarah ke COVID nih, apa yang harus kita lakukan dok? Ya, jadi memang kita tidak tahu apakah kita benar tertular atau tidak ya, kecuali dengan minimal sekarang swab antigen yang diteruskan dengan PCR atau PCR ya. Terus